Alright, welcome back to our class, MKU 105 with me, yes, Eko Saputra. And today we are going to talk about our today's topic, which is argumentative essay atau argumentative text, yeah. And thanks God, we have already been um, to meeting 12, yes, finally. So we have kita telah menyelesaikan 13 meeting ya, ditambah dengan apa namanya ujian tengah semester. Okay, so now let's just go to the next slide. In order to understand about argumentative essay, kita pelajari dari definisi ini dulu ya. Jadi, the argumentative essay is a genre of writing atau salah satu tipe tulisan ya. Ya, tipe tulisan kan banyak, ada naratif, ada apa namanya discussion, ada juga procedure. Nah, ini adalah salah satu di antaranya ya. Beberapa sudah kita pelajari kan. Ini adalah genre of writing that requires the student yang ya menginginkan atau mewajibkan ya atau ya mewajibkan meminta students itu apa namanya mahasiswa to investigate a topic, untuk menyelidiki sebuah topik. Jadi dia investigate a topic, collect mengumpulkan, generate menghasilkan, and evaluate dan mengevaluasi evidence, contoh evidence bukti, sorry, and establish a positions on the topic in a concise manner, dan ya establish ya menentukan posisi, kira-kira mengambil posisi on the topic, terhadap topik yang diambil itu in a concise manner. Nah, jadi ini definisi dari sisi orang yang akan membuat teks argumentative writing atau teks argumentatif, ya kan. Jadi itu adalah sebuah esai yang didesain di mana esai tersebut menginginkan atau mengharuskan si student ya menginvestigasi sebuah topik, mengumpulkan dan menghasilkan, generate dan juga mengevaluasi sebuah bukti, evidence itu bukti, dan mengambil posisi ya, semacam ya argumentatif essay lah, seperti itu. Oke. Pastinya ketika kita akan menulis sebuah argumentatif essay, ya kan, maka esai tersebut pastinya akan membahas dua sisi. Ya, ada pro dan ada kontra. Makanya kita bisa mengambil posisi, makanya bisa kita berargumentasi seperti itu ya. Di antara contoh temanya adalah begini, misal whether or not education should be free. Iya atau tidak gitulah ya, atau apakah pendidikan harus gratis ya, atau free from apa misalnya ya, from education cost ya, biaya pendidikan seperti itu. Ya, jadi begitu. Nah, kita kan nanti bisa menulis argumentasi. Kalau kita setuju, lalu kita kasih penjelasan kenapa. Kalau kita tidak setuju, kita kasih penjelasan kenapa. Itulah argumentative essay. Atau contoh yang lain ya, topiknya misalnya whether or not corruptors should be punished by death. Ya. Apakah para koruptor harus dihukum dengan kematian? Wah, kalau kita setuju, kenapa? Tidak, kenapa? Nanti kita jabarkan di essay itu. Strukturnya nanti kita belajar. Don't worry about that. Selanjutnya adalah misalnya whether or not formal study is still necessary. Apakah pendidikan formal masih penting? Karena ada beberapa orang bilang tidak penting lagi ya. Cukup jadi YouTuber, boom, and you become somebody's rich. Anyway, nah, jadi kita sudah ya memahami apa itu essay. Nah, sekarang kita lebih kepada bentuknya. Apa sih bentuknya, seperti apa? Jadi, essay ini adalah kumpulan paragraf pastinya ya. Mirip-mirip skripsi tapi lebih simple. Nah, jadi di paragraf tersebut ya yang paling universal bentuknya adalah ada 5 paragraf. Oke. Ada the first one, second one, third, fourth, and fifth. Pada paragraf pertama itu adalah paragraf yang kita sebut dengan introduction, bagian pembuka. Di introduction ini ada background, ada semacam hook ya atau get the reader attention, lalu thesis statement di situ, ini adalah reader's attention, salah ketik, sorry. Yang kedua ada body argument ya, atau ini body of argument seharusnya ya, body of argument 1 yang isinya adalah main idea, supporting sentences, evidence, and concluding sentence. Sama ya, 2, 3. Yang keempat ini ada conclusion. Oke.
Conclusion ini isinya adalah final comment about the subject, restate the main points, dan terakhir leaves reader with something to think about. Jadi, secara umum ketika kita berbicara tentang argumentative essay, kita paling umum akan menemukan 5 paragraf, ya. Ini yang paling umum. Walaupun ada juga yang lebih panjang, ya kan? Bisa jadi 6, 7, 8, tergantung. Kalau dia banyak argumentasinya maka dia akan lebih. Nah, jadi begitu ya. Sip. Nah, lalu apa hal yang penting ya dari struktur tersebut atau structures of the argumentative essay itu? Nah, jadi ini ya, yang paling penting adalah yang pertama, a clear, concise, and defined thesis statement that occurs in the first paragraph of the essay. Ya, thesis statement yang jelas, padat, lengkap, kira-kira begitu ya, muncul pada bagian awal paragraf atau di bagian paragraf 1. Lalu selanjutnya ada clear and logical transition between the introduction, body, and conclusion. Ya, jadi antara satu paragraf dengan paragraf yang lain itu harus jelas dan juga hubungannya itu bisa difahami secara logika. Ya, tidak menjadi paragraf yang tidak nyambung seperti itu kira-kira ya. Nanti kita lihat contohnya. Lalu selanjutnya adalah ada body paragraph that include evidential support. Body paragraph tempat kita berargumentasi itu harus diberikan dukungan evidence atau bukti. Ya. Lalu evidential support itu bisa terdiri dari whether factual, ya, logical, statistical, or anecdotal. Fakta, ya, logika yang bisa difahami misalnya ya. Lalu statistik, informasi statistik atau sebuah cerita anekdot. Ya. Selanjutnya adalah a conclusion. Ada paragraf conclusion ya, isinya itu does not simply restate the thesis, tidak hanya mengulangi apa thesis statement, tapi ya readdress ya, menampilkan kembali in a light of the evidence provided ya, dengan acuan semua bukti yang telah disampaikan. Oke. Lalu selanjutnya a complete argument itu dibutuhkan. Jadi argumen itu jangan setengah-setengah, harus selesai di argumentative essay. Selanjutnya adalah ini yang tadi kita akan bahas, the 5 paragraph essay. Gimana sih bentuknya? Oke. We will try to see the example ya. Oke, mana nih? Oops, it is not yet active ya. Pen kali ya. Atau oke, kita end show dulu. Kita langsung ya. Sip. Nah, ini adalah contoh argumentative essay ya. Pertama kita hitung dulu apakah betul 5 ya, karena bisa jadi lebih. Judulnya adalah Fear is Good ya, rasa takut atau takut itu adalah sesuatu yang bagus. Oke. Mungkin berarti temanya adalah apakah rasa takut itu sesuatu yang bagus atau sesuatu yang jelek, kan begitu. Whether or not fear is good. Nah, dia berargumentasi ngambil posisi positif ya. Fear is good, takutan itu baik. Oke, kita lihat. Ini ada paragraf 1 ya. Jadi kalau ini paragraf 1, let's try to put notes here ya. Kalau kita buat note di sini, misal sini. Bisa nggak ya? Nah, ini kita kasih tanda 1, berarti ini intro ya. Introduction. Lalu setelah intro kan tadi dibilang apa? Body argumentasi ya, argumentasi ini body of argument 1 ya kan. Kalau ini body argument 1 berarti di bawahnya adalah body argument 2, body of argument 2. Alright. Lalu kalau itu 2, ini 3 ya. Oke. Body of argument 3. Alright. Lalu keempat adalah conclusion. Oh, ada ya, berarti ini conclusion. Ini. Oke, then fix ya. Good. Nah, kita lihat nih apakah betul bagian dari ini tadi apa ya? Bagian dari introduction. Dia bilang introduction itu bagiannya adalah ya, background, get the reader attention, thesis statement. Kita lihat apakah ada background di sana? Ya, background itu latar belakang. Fear is the bad feeling that one has when he is in danger or when a particular thing frightens him. Oke, ini background ya, dia menjelaskan apa itu fear. Good. A German proverb goes, fear makes the world bigger than he is. Masih ya, ini masih menceritakan apa itu fear. This is absolutely true as fear will often cause people to imagine what worse and act irrationally. In that case, can fear be any good? Ya. Berarti ini kayaknya hooknya di sini kali ya. Oke.
Personally, I think a small amount of fear is good and even necessary, as it is not only act as a form of control and deterrence but also serve as a motivate oneself. Nonetheless, being overly fearful is bad as it will severely hampers man progress. Oke. Ini argumentasinya ini berarti ya. Sorry. Oke, argumentasinya. Oke, berarti kita bisa tentukan atau kita pastikan ya. Ini hooknya nih. Satu kalimat cuma ya. Oke, ini bisa kita kasih garis bawah sebenarnya, komen. Nah, ini hooknya ya. Lalu ini background, ceritakan apa itu. This is absolutely true, as fear will often cause people to imagine the worst and act irrationally. Oke, ini mungkin background ya. Ini background, ceritakan apa itu fear. Ini mungkin sudah masuk ke hook. This is absolutely true, as fear will often cause people to imagine the worst and act irrationally. Bisa sangat benar bahwa fear, ketakutan bisa menyebabkan orang-orang membayangkan sesuatu yang to imagine the worst, sesuatu yang tidak terbayangkan, jelek dan bertingkah tidak rasional. Ya ini hooknya kayaknya ya. Oke, hooknya sudah ada. Nah, berarti di sini ada thesis statement. Nah, ini thesis statementnya. Ya. Nah, ini thesis statementnya. In this essay, I will discuss how fear can be double-edged sword. Oh, ini maaf ya, sorry. So this is the thesis statement ya. Ini thesis statement, sorry. Lalu berarti ya, kalau ini thesis statement kan ini argumentasinya ini. I will discuss how fear can be double-edged sword, ya, bringing both advantages and disadvantages to man. Ini thesis statement. Lalu ini background, ya. Nah, mungkin personally, I think a small amount of fear is good and even necessary, as it not only acts as a form of control but nonetheless being of is bad. Oke, nah ini adalah ya sudah masuk nih hooknya. Ini hooknya ya. Ini masih background. Ya. Cause people to imagine the worst and atau enggak, sorry. Ini udah hook ini sebenarnya. Oke, ini hooknya sudah. Saya akan kasih ini. Karena backgroundnya ini memberitahu apa itu fear. Oke ya, good. Nah, jadi begini. Nah, ini kalau artinya cari sendiri ya. If you find some vocabularies are difficult to understand, you have to find it by your own self. Yes, artinya dia berbicara tentang fear. Dan argumentasi yang akan dia bahas, nah ini thesis statement ya. Ini thesis statement tadi. Ada berarti ya. I will discuss, aku akan berdiskusi how fear, bagaimana rasa takut can be a double-edged sword, bisa menjadi pedang bermata dua. Keren ya. Bringing both advantages and disadvantages to man, membawa sesuatu yang bagus dan tidak bagus juga. Oke, nah ini argumentasi. Terus di argumentasi ada apa tadi di body? Ada main idea, supporting sentence, evidence, concluding sentence. Kemarin sudah ya belajar ini ya. Main idea apa sudah tahu, supporting sentence sudah tahu, evidence sudah tahu, dan concluding sentence sudah. Kita lihat paragraf line pertama itu selalu main idea. Oke, main idenya adalah fear is good as it deters people from doing dangerous acts and prompt them to control and regulate their behavior. Rasa takut adalah bagus atau takut itu bagus, sebagaimana hal ini bisa ya semacam menghalangi orang-orang dari sesuatu yang berbahaya dan bertindak dangerous dari melakukan sesuatu tindakan yang berbahaya dan ya menyebabkan mereka untuk bisa mengontrol dan mengatur tingkah lakunya. Oke ya, ada ya. For instance, nah ini ada evidence ya. Nah, ini evidence-nya. For instance, despite the numerous wars since World War II, the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki in Japan remain the only use of nuclear weapon in warfare. This is because the world is fearful and the widespread devastating that such weapon will bring about. Therefore, the fear of total annihilation has prevented the world leaders from acting responsibly and going down the path of self-destruction. Oke, ini bergabung ya sebenarnya
termasuk supporting sentence, tapi langsung jadi contoh begitu ya. Contohnya, kenapa rasa takut itu bagus gitulah katanya ya. Karena dengan rasa takut itu ya, contohnya ketika bom Tokyo dibom seperti itu kan, semenjak bukan Tokyo nih, walaupun telah terjadi banyak perang semenjak Perang Dunia Kedua ya, bom atom di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang itu tetap menjadi ya satu-satunya bom nuklir yang pernah dipakai di perang ya. Karena dunia is fearful, takut of the widespread devastation ya. Kenapa? Karena dunia itu takut ya, dampak yang luar biasa ya, yang menghancurkan dari bom itu ya. Maka dari itu pada akhirnya hampir tidak pernah dipakai seperti itu, walaupun tetap tetap dikembangkan, maksudnya begitu, bom itu. Jadi rasa takut itulah yang menyebabkan orang-orang ya tidak mau menggunakan hal tersebut atau menggunakan bom nuklir. Masuk akal juga. Dan ini di kalimat terakhir itu adalah concluding sentence. Oke. Ya begini, ini contohnya. Nah di sini juga ini pada argumen 2 ya, kenapa rasa takut itu bagus. Lalu kita lihat main idea pasti di kalimat pertama ya. Nih. Next, fear is good as it is a powerful motivator. Oke. Sebuah motivasi yang sangat kuat. Nah, jadi kenapa? Ini penjelasannya ya, ini supporting sentence-nya ya. For individuals such as students and entrepreneurs, the fear of failure will prompt them to work hard and put in their best effort in their studies and business undertakings. Masuk akal? Ya, untuk orang-orang seperti mahasiswa, pebisnis, rasa takut itu akhirnya menyebabkan mereka kerja keras. Kira-kira seperti itu ya. This will lead to result and progress. Nah, akhirnya mereka berprogres. Similarly, for nations, the fear of losing their competitive edge will spur them to constantly improve and reinvent themselves to keep pace with the fastly changing world. Sama seperti bangsa-bangsa atau negara-negara ya, rasa takut akan kegagalan itu ya menyebabkan mereka, karena kompetisi menyebabkan mereka akhirnya meningkatkan, improve ya, reinvent themselves, menemukan diri mereka sendiri untuk untuk mengejar ketertinggalan atau mengejar bagaimana dunia itu berubah dengan sangat cepat. Nah ya, ini contohnya dikasih, Singapore is taking active steps to maintain and improve her skill and flexible workforce to ensure that the remains of competitive does not fall behind major economies like China. Contohnya adalah Singapura, negaranya kecil ya, mengambil langkah-langkah aktif untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan dari workforce, tenaga kerjanya, untuk meyakinkan supaya mereka tetap kompetitif dan tidak tertinggal dari ekonomi seperti Cina. Ya, seperti itu ya. Nah, ini juga sama. Nah, lalu kita lihat langsung ini aja ya. Karena ini intinya bagaimana bisa menjadi motivator. Nah, ini ada concluding sentence-nya, without fear nations will become complacent and they will eventually fall into a decline. Tanpa rasa takut negara-negara akan menjadi complacent. Mungkin kita cari ya, because we don't know everything. Complacent, let's try to find the meaning of complacent. Showing smug or uncritical satisfaction with oneself one achievement. Okay, quite difficult to understand ya. Complacent itu dia sebenarnya mungkin merasa cukup, tapi artinya negatif. Ya, artinya ya ini udahlah, ngapo ndak bagus-bagus nian, seperti itu. Tapi bukan dalam artian yang bagus, artian negatif. Ya. Dan pada akhirnya akan jatuh pada ketertinggalan. Nah, itu berbahaya ya. Begitu. However, although fear is good, man must keep in mind that too much fear may be detrimental to his development. Walaupun rasa takut bagus, tapi nggak perlu juga terlalu takut, seperti karena itu akan jelek juga untuk perkembangan. Ini juga ya argumentasinya. Contohnya, kenapa dia bilang ya, being overly fearful of the unknown and intangible will prevent people from venturing into areas previously unexplored. Terlalu takut tentang sesuatu yang tidak bisa diprediksi, akhirnya orang tidak mau eksplorasi, gitu kira-kira ya. Sebagai contoh, the area of space explorations, Apollo 11 would have never landed the first humans on the moon if the Americans had let fear get in a way of their dreams. Contoh pendaratan Apollo 11.
Ya, walaupun kontroversi, some people believe tentang pendaratan Apollo 11 ada Neil Armstrong, Edwin Aldrin, and Michael Collins ya, manusia pertama. Neil Armstrong manusia pertama menginjakkan kaki di bulan, tapi ini dipakai ya. Nah, jadi kalau ada rasa takut itu pastinya tidak akan sampai mereka ke bulan, kira-kira seperti itu ya. Tapi karena berani, ya masuk akal sih. Walaupun ya ini sudah banyak ini yang meragukan keaslian video tersebut dan itu bisa menjadi sesuatu yang penting. Nah, jadi itu argumentasi di dalam sebuah paragraf. Nah, ya, jadi semakin kita pun harus kritis kan ketika ada argumen yang dilihat, apakah argumen tersebut benar atau tidak. Dilihat dari sisi evidence yang dibawakan. Nah, berarti ini kan agak lemah nih karena ini tidak bisa dikonfirm whether this fact is atau evidence ini benar atau tidak ya. Ditambah lagi contohnya ini ya, let John F. Kennedy once said. Nah, ini mungkin bisa, we choose to go to the moon in this decade and do the other things not because they are easy but because they are hard. Kita ya pergi ke bulan pada dekade ini dan melakukan hal-hal yang lain bukan karena mereka mudah tapi karena mereka susah. To achieve great feats, man must learn to conquer his fear. Untuk mencapai sesuatu yang besar ya, kira-kira manusia harus belajar untuk menaklukkan rasa takutnya dan menemukan keberanian. Oke, masuk akal ya. Jadi jangan berlebihan intinya. Takut boleh tapi jangan berlebihan. Bagus. Nah, itu paragraf 3 sama ya. Nah, paragraf 3 argumen 3 ya. Jadi kalau dia paragraf ada paragraf 4. Nah, ini paragraf yang kelima itu conclusion. Di conclusion ada apa? Kita cek lagi ya. Di conclusion itu ada comment about subject, restate the main points, leaves reader with something to think about. 3 juga ya. Oke. Let's go back. Yang pertama adalah lupa lagi, sorry. Final comment. Nah, ini final comment. In sum, fear is good as it will ultimately lead to a well-controlled and motivated society. Ya. Rasa takut bagus karena pada akhirnya akan membawa kepada masyarakat yang dapat mengontrol diri dan termotivasi. Oke. Lalu yang kedua, yang kedua tadi restatement ya dari argumentasi yang ada. Nevertheless, people must keep in mind that they should not be concluded by fear as it will hinder their progress. Ya. Nah, ini ya adalah restatement dari 3 tadi ya. Nevertheless, people must keep in mind that they should not be clouded by fear as it will hinder their progress. Tapi juga tidak boleh orang-orang itu tertutupi dengan rasa takutnya. Ya, karena dia bisa menghambat progresnya. Nah, ini restatement dari argumen 1 2 3 kan, karena argumen 1 ini dibilang tadi kan fear is good. Nah, ini bagus karena melindungi orang dari melakukan tindakan berbahaya. Fear is good. Kenapa? Karena menjadi motivator, ya kan? Fear juga is good tapi not too much gitu lah ya, karena kalau terlalu berlebihan akan menyebabkan orang tidak mau melakukan sesuatu yang baru. Jadi intinya adalah fear is good tapi tidak boleh berlebihan. Nah, inilah ya intinya kan. Fear is good tapi not to be clouded atau should not be clouded by fear as it will hinder their progress ya. Nah, jadi ini. Lalu terakhir, tinggalkan sesuatu untuk dipikirkan oleh para pembaca. I will believe that a small dose of fear and good deal of courage will make great man. As such, a man will have the spirit to pursue his goals and the sense to act responsibly in the process. Saya percaya bahwa ya dosis kecil dari rasa takut dan ya good deal of courage dan keberanian ya akan bisa membuat manusia yang hebat atau seorang manusia yang hebat, sebagaimana manusia tersebut akan memiliki spirit, motivasi, semangat untuk mengejar cita-citanya dan rasa untuk bertindak dengan bertanggung jawab ya ketika melakukan prosesnya. Nah, ini adalah contoh dari argumentative essay as I told you before, yes. And kalau dia jadi ini sebenarnya misalnya kayak ada tugas dibuat di essay, dia harusnya bentuknya begini. Bedanya cuma kalau dia ini kan boleh dibilang tulisan yang a bit sangat fleksibel ya. Artinya belum betul-betul rigid seperti tulisan akademik. Kenapa? Karena kalau yang di tulisan akademik contohnya ini harus merujuk kepada harus ditulis buktinya misalnya ya. Misalnya kita lihat ini contoh ya, misalnya nih
The area of space exploration Apollo 1 will never have landed human. Nah, misalnya ini contoh misalnya ini. Let John F. Kennedy once said, we choose to go to the moon. Nah, ini ya, ini kan omongannya John F. Kennedy, Presiden Amerika. Ini harus dikasih sumbernya dari mana. Siapa yang mengatakan ini? Seperti itu kan. Dapat dari mana sumber ini? Nah, misalnya kita dapat dari sebuah tulisan atau buku ya, tulis oleh John. Kita bisa buat John di sini ya. Tahun berapa terbit? 991. Nah, jadi ini mengikuti apa namanya aturan ilmiah ya. John 991 kadang ditambah juga kalau tidak salah paragraf titik misalnya tahun 99. Paragraf berapa? Paragraf page sorry, halaman berapa? Halaman 191 misalnya ya. Jadi begini. Oke. Nah, untuk lebih tepatnya ini saya lupa pakai titik atau tidak ya. Kira-kira seperti itulah ya. Oke. Nah, ini penting untuk memahami ini terutama ketika kita apa ya? eh mungkin ingin membuat sebuah tulisan atau esai yang mana terkadang dosen kita meminta kita untuk membuat esai sebagai tugas. Jadi yang kita ikuti ini saja, ya caranya ini saja. Untuk lebih dalam lagi mungkin bisa juga dicari dari sumber lain. Maybe you can find it from YouTube atau other websites that can help you how to find information regarding to argumentative essay atau how to write an argumentative essay. Oke ya? Oke. So itu untuk pertemuan kita minggu ini. Oke. I think that's all, and I like to say thank you very much ya for our meeting. Tetap belajar. Maybe for this week we don't really have any assignment ya. So have a good day. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.